Puisi itu kan ungkapan jiwa ya. Puisi itu ungkapan jiwa. Jadi sama halnya dengan seorang musisi. Dia bermain musik, dia menyanyi, itu adalah bagaimana dia mengungkapkan jiwa. Kalau seorang pelukis, alat atau ekspresi untuk mencapaikan ekspresi jiwa itu dalam bentuk gambar atau lukisan. Demikian juga seorang aktor. Nah, bagaimana dia total untuk mengekspresikan ketotalannya sebagai aktor dengan menjiwai peran-peran yang dibebankan kepada seorang aktor. Nah, demikian juga puisi. Puisi itu adalah ekspresi jiwa, ungkapan jiwa untuk mengungkapkan kegelisahan yang tentu saja ada hubungannya dengan pribadi maupun dengan aspek-aspek sosial masyarakat. Kali ini kita kedatangan tamu yang tidak asing lagi, yaitu kalau saya menyapanya dengan Mas Amang Mawardi. Mas Amang Mawardi ini adalah seorang penulis puisi, prosa, dan sebagainya. Juga sering menulis sebagai seorang wartawan yang berada di banyak media. Tentu saja saya mungkin salah, tapi nanti akan tanyakan pada beliaunya. Beliau akan bisa menceritakan penulisan apa saja yang sudah dilaksanakan. Yang saya tahu, beliau banyak membuat sekian banyak antologi puisi dan juga beberapa tulisan-tulisan yang lain di media. Saya akan menyebut Mas Amang saja, tidak pakai Mawardi. Mas Amang. Iya, Mas. Kira-kira tadi saya mengatakan Anda ini seorang penulis apa saja, berapa buku yang sudah Anda tulis? Mau, Mas? Ya, jadi begini. Saya ini sejak SD senang berdeklamasi atau dikenalkan dengan dunia deklamasi ya. Nah, dengan demikian saya menjadi dekat dengan dunia puisi. Nah, sejak kelas STM jurusan kimia, STM Negeri 2 Surabaya, jurusan kimia industri. Kelas 2 itu saya menulis puisi, kemudian disiarkan di Radio Raja Wali Surabaya. Nah, itu letaknya di Jalan Kaca Piring. Nah, itu ada seorang teman sekelas yang namanya Sunardi. Itu yang setiap Rabu malam itu sering puisi-puisinya saya dengar disiarkan di radio tersebut, sehingga saya ikut-ikutan menulis puisi, meskipun pada dasarnya sejak SD saya juga pernah jadi juara deklamasi, menjadi juara tingkat sekolahan, kemudian tingkat komplek di SD Kalianyar, kemudian menjadi juara tingkat penilik sekolah, tingkat kecamatan. Tetapi kalah pada tingkat kota madya. Yeah. Nah, sejak itu saya sering menjadi juara lomba deklamasi, lomba baca puisi yang diselenggarakan oleh SD saya, kemudian di SMP saya, di SMP Jayawarsa, SMP 1 Siang, kemudian pada saat kelas 2, saya seperti mana yang saya ceritakan tadi, itu mulai menulis puisi di Radio Raja Wali. Kemudian pada kelas 3 STM, puisi-puisi saya dimuat di Jawa Pos, di Pelita Kota, kemudian di Surabaya Express, ada majalah intern komunitas. Nah, saat itu saya bergabung dengan grup diskusi sastra Sanggar 6 Januari 73. Di situ berkumpul antara lain
Mas Ismurianto, seorang anggota polisi, kemudian M. Jupri, mahasiswa sastra bahasa Indonesia, kemudian boleh saya coba nih Mas? Ya, monggo. Kemudian Mas Toto Sonata, ada lagi Mas Harmono yang sekarang doktor sastra. Nah, disitulah saya semacam apa ya, cawah candra di muka saya di bidang puisi. Kepada orang-orang tersebut saya belajar puisi. Sampai sekarang ini sudah berapa antologi, Mas? Apa? Sampai sekarang ini sudah ada berapa antologi? Nah, saya baru menerbitkan satu antologi, bukan antologi ya, kumpulan puisi. Kumpulan puisi. Kumpulan puisi solo saya ini tiang-tiang. Nah, tiang-tiang ini ada 60 puisi Pak saya. Tetapi saya juga ikut bergabung dengan antologi puisi. Ini kumpulan puisi penyair di Surabaya dan Jawa Timur, di antaranya yaitu Doa Tangan-Tangan. Itu kumpulan puisi yang diterbitkan oleh antologi puisi ya, yang diterbitkan oleh Bengkel Muda Surabaya. Kemudian itu terbit tahun 2007. Kemudian antologi puisi puisi ini kutulis pakai komputer. Itu diterbitkan oleh Mas Amin Aminuddin dan kawan-kawan. Itu terbit tahun 2014. Kemudian ada lagi kumpulan puisi Namaku Hok. Nah, itu kalau tidak salah terbit tahun 2019. Ya. Kemudian antologi puisi yang terakhir itu judulnya Namaku Gir. Nah, itu untuk menghormati almarhum Gir, seorang seniman serba bisa yang diterbitkan oleh komunitasnya Mas Bagus Putuparto. Nah, Mas, saya ingin sedikit ke belakang. Jenis-jenis puisi itu kan menurut saya ini, ada puisi lama tentang pantun, gurindam yang ada rima-rimanya, AP. Berseberangan dengan itu adalah puisi modern atau puisi cyber. ya. Anda pasti ke cybernya ini ya? Belum. Pernahkah Anda masih ingin menulis tentang puisi-puisi lama? Apa sudah Anda sudah tidak mau lagi kemudian lari ke cyber tanpa mengiurkan rima, tanpa memberikan banyaknya baris dan sebagainya? Kira-kira. Saya juga menulis puisi di Facebook ya. Oh ya. Puisi-puisi dimuat di Facebook. Tapi puisi-puisi yang saya yang terakhir itu kebanyakan dimuat di Jawa Pos. Nah, tetapi apakah saya ini masuk ke golongan puisi apa? Saya nggak ngerti. Jadi saya nggak tahu yang ini penting masuk puisi. Menulis. Yang penting saya menulis aja. Nah, menulis itu kan, puisi itu kan semacam apa ya? Ada semacam sublimasi. Yes. Berbeda memang kalau kita nulis prosa atau puisi ya, kita harus membedakan. Nah, kalau puisi itu ada kristalisasi, ada sublimasi ya. Ada mungkin unsur bunyi, unsur diksi, unsur ya. Saya nggak ngerti teori-teori sastra, tapi kira-kira begitu. Yang penting enak dibaca, sesuai dengan suara hati kita. Terkadang saya kalau melihat Rendra ya, puisinya Rendra. Rendra itu menulis puisi tidak hanya pada saat dia menulis itu, tetapi bagaimana pada waktu mengungkapkan di panggung. Itu bisa juga kemudian ada kata atau baris yang tidak cocok ini kalau di panggung. Ada begitu. Kira-kira Anda sebagai seorang penyair dan sering membacakan puisi-puisi itu, apakah kira-kira kalau puisi ini sangat bagus tetapi tidak enak untuk dibaca? Kan ada kan? Kalau saya kok tidak sampai di sana. Terpengaruh oleh itu. Tergantung situasinya. Tetapi bagi saya kalau kita membacakan puisi di depan khalayak, itu saya lebih suka dengan mic, dengan pengeras suara. Kalau misalnya dengan vokal aja itu kurang membantu. Tapi ada seorang aktor ya tanpa mic, tanpa pengeras suara cukup hebat. Tapi saya tidak sanggup kalau itu. Nah, dengan mic, dengan pengeras suara itu saya bisa memainkan. Nada rendah, nada tinggi, diksi, intonasi itu bisa saya mainkan. Yeah. Itu
saya lebih suka membacakan puisi dengan mic, dengan itu pun bagi saya tidak ada penggolongan. Kalau misalnya puisinya itu kontemplatif misalnya, ya saya bacakan pelan, pelan, tahap demi tahap. Kalau puisinya itu ketika itu ada staccato ya, ya harus di staccatokan gitu, karena staccato itu juga membantu untuk memahami ekspresi kita. Betul. Nah, kira-kira gitu Mas. Ya. Mas Amang yang sering, yang lebih condong ke penulisan puisi ketimbang prosa yang lainnya. Saat ini saya melihat beberapa hal, Mas Amang juga sering menulis tentang mereka-mereka yang membutuhkan Mas Amang untuk katalognya dan sebagainya. Itu bedanya apa Mas ketika membuat puisi dengan menulis tentang katalog-katalog? Nah, kalau saya gini, kalau puisi itu tidak bisa ditarget saya, lain dengan menulis berita ya. Kalau saya ini 40 tahun jadi wartawan, itu kalau dikejar deadline itu bisa saya. Tapi kalau puisi tidak, kan kudu mari puisimu ini sedino, saya tidak bisa. Karena puisi itu kan ya ada ilhamnya juga ya. Ada ilham juga menurut saya, tidak bisa. Tiba-tiba ada ilham nomor, ini bagus kalau dibuat ini dibuat gaya gini, dibuat kata-katanya gini, itu kan. Tapi kalau puisi tidak bisa Mas, puisi buat saya itu ada perenungan gitu, ada perenungan, ada kontemplasi. Tapi kalau nulis artikel, nulis untuk katalog, misalnya ya untuk pengantar katalog, misalnya ada teman pelukis yang bikin pameran lukisan, Mas aku tolong gaekno pengantar, ya saya bikinkan. Tapi tentu maaf ini saya nggak bisa nulis secara sebagaimana kritikus seni rupa ya. Tentu saya menggunakan pendekatan jurnalistik, untuk kemudian supaya dipahami oleh pembaca katalog, penikmat lukisan yang bukunya saya beri pengantar, atau mungkin ada juga teman-teman wartawan yang tulis buku, saya disuruh bikin pengantar, ya saya tuliskan. Tentu saya pelajari dulu nggak perlu saya baca semuanya, kadang-kadang saya minta 10 judul aja atau 5 judul. Nah itu kira-kira saya bisa menangkap maunya apa, sehingga bisa saya bikinkan pengantar untuk buku yang teman yang bukunya ingin saya beri pengantar. Mas, be frankly ya, jujur ya, kira-kira pada saat awal Anda menulis puisi, tentu Anda pasti cenderung kepada seseorang yang Anda kagumi. Ya. Misalnya Pak Khairil Anwar atau si A, si B. Pernahkah Anda pada saat awal menulis itu, saya kagum dengan ini, agak sedikit saya kayak begitu. Saya terpengaruh ini. Ya. Jujur, secara jujur gitu aja. Ya. Atau memang itu sudah saya tinggalkan. Iya, adalah Amang sekarang. Dulu-dulunya itu kira-kira bagaimana? Saya kira kalau Mas Tanto, Profesor Tanto tadi melihat ketika saya menulis puisi kelas 2 STM, sudah bisa membayangkan puisi apa itu. Nah, saya memang pertama kali menulis puisi itu tentang tema sosial. Memang saya gitu Mas, tapi ketika saya, maafin ya, saya naksir seseorang, itu puisi-puisinya mengalir lancar. Makanya ada yang orang bilang, kalau Anda kepingin jadi penyair, jadilah jatuh cinta dulu. Kan gitu ya. Atau jadilah orang yang patah hati, kan gitu ya. Nah, tapi itu saya kira wajar saja itu. Wajar itu. Nah, Mas Amang, dari kira-kira tentu para pemirsa akan mengetahui dari kira antologi-antologi puisi yang Anda terbitkan itu, mungkin Anda bisa membacakan 1 atau 2 puisi yang Anda mungkin, ini loh, aku baca puisi, inilah aku Amang Ram. Ya, Amang tentu. Mawardi. Ya, gini ya, kalau saya ini, maaf ini bukan puisi gelap, lebih banyak puisi-puisi naratif. Puisi-puisi reportatif. Tapi tetap harus ada pilihan kata. Betul. Harus ada unsur bunyi, ada persamaan, ada rimanya. Ada rimanya. Tidak berarti puisi itu harus AB seperti zaman pujangga baru. ya. Nah,
Tetapi paling tidak mungkin ada pengaruh Hartoyo Andang Jaya. Hartoyo Andang Jaya. Ada pengaruh Rendra, ada pengaruh Khairil Anwar. Dan itu tidak tertutup ya, pasti ya. Iya, tentu saya sesuaikan dengan apa ya, kebutuhan spiritual saya, menjadi jiwa amang saya. Ini loh saya ini. Ya. Saya kira semua penyair gitu. Begitu. Oke. Apa ya, kalau di lukisan itu adalah jiwa nampak. Ya. Kalau tidak salah pelukis Joyono ya. Dalam puisi juga gitu. Apa ya, bahasa puisi adalah jiwa nampak. Saya kira katanya Federico Garcia Lorca, kemerdekaan adalah puisi. Iya. Apa ada yang Anda ungkapkan? Kemerdekaan puisi. Iya, betul. Mungkin Anda ingin bacakan puisi Anda. Boleh ya? Silakan. Boleh ya. Menghadap. Ini dari sekian puisi yang ada di buku saya ini, Tiang-Tiang. Ini puisi terbit tahun 2016. Nah, yang desain cover ini Pak Amir Kia dari Bengkel Muda Surabaya. Judulnya Suara Malam. Saya tulis pada April 2016. Iya. Nah. Suara malam. Suara-suara kelam yang kamu lantunkan pada malam-malam berlalu telah sampai pada dinding kalbu, menajamkan rinduku sebilah sembilu. Kita masih jalani perpisahan ini sejak haru biru meruang mengisi hari-hari pilu. Ku teringat janji di bawah gapura untuk mengisi ruang dan waktu dengan wangi bunga putih itu. Juga sebaris puisi yang kamu bacakan sebelum saling lambaikan tangan. Kita adalah cengkrik, bukan kecoa bergidik. Oleh sebab itu, ganti suara-suara kelam dengan simfoni jengkrik malam adikku. Telah kukirim lagu jiwa merdeka, seraya terus ku asah sembilu, agar ingatan masa dulu tak akan berlalu. Di bawah gapura kita janji kembali bertemu, kan kubawakan bunga putih itu. Mas Amang, senang sekali saya mendengarkan Anda membaca puisi. Kira-kira kalau saya minta pesan ya, kepada para milenial, anak-anak muda, kira-kira apa relevansinya antara anak muda sekarang ini masih mengerti tentang puisi, atau anak muda itu sekarang hanya berbekal pada gadget, kemudian apa itu apa itu. Nah, kira-kira mungkin pesan yang Anda sampaikan kepada anak-anak muda untuk mencintai sebuah sastra ini, upaya apa yang harus Anda sampaikan kepada generasi muda atau milenial ini? Jadi puisi itu kan ungkapan jiwa ya. Puisi itu ungkapan jiwa. Jadi sama halnya dengan seorang musisi. Dia bermain musik, dia menyanyi,
itu adalah bagaimana dia mengungkapkan jiwa. Kalau seorang pelukis, alat atau ekspresi untuk menyampaikan ekspresi jiwa itu dalam bentuk gambar atau lukisan. Demikian juga seorang aktor. Nah, bagaimana dia total untuk mengekspresikan ketotalannya sebagai aktor dengan menjiwai peran-peran yang dibebankan kepada seorang aktor. Nah, demikian juga puisi. Puisi itu adalah ekspresi jiwa, ungkapan jiwa untuk mengungkapkan kegelisahan yang tentu saja ada hubungannya dengan pribadi maupun dengan aspek-aspek sosial masyarakat atau politik atau ekonomi atau hal-hal yang sekiranya menggelisahkan jiwa penulis puisi itu. Karena menulis puisi itu akan berbeda dengan menulis prosa, menulis berita. Kalau menulis berita, menulis prosa itu disampaikan dengan panjang lebar, tapi dengan satu kalimat puisi orang akan bisa memahami betapa kandungan yang ada di dalam satu kalimat itu mempunyai maksud-maksud yang dimensional. Nah, dengan demikian, apa yang ada di dalam ungkapan jiwa penyair penulisnya menjadi sesuatu yang sublim, sesuatu yang menyentuh jiwa pembacanya. Begitulah harapan penulisnya. Meskipun ada juga penulis yang menulis puisi tidak ada pretensi apa-apa. Pokoknya yang penting dia menulis. Menulis. Mas Amang, saya mau hampir ke sudut pertanyaan. Panjenengan punya keluarga, punya putra, putri. Ya. Kira-kira ada yang ngikutin Anda enggak tentang puisian? Tidak ada. Jadi 3 orang kalau saya itu tidak ada yang ngikutin saya sebagai penulis, tidak ada itu. Mereka yang nomor 1 itu lulusan Fakultas Hukum, yang nomor 2 itu lulusan akuntansi ya. Yang nomor 3 itu lulusan komunikasi. Sama sekali nggak ada yang menulis puisi, tapi mereka mencintai seni. Oh. Dia koleksi buku, buku novel, banyak novel ya. Terus buku-buku yang sifatnya motivasi gitu. Nah, yang terakhir itu karena dia itu mahasiswa komunikasi, tidak menurut saya dalam kesenimanan, dalam puisi, tapi dalam buku. Dia itu penerjemah, dia itu ghostwriter, sama seperti saya kan juga ghostwriter. Nah, itu yang mengikuti jejak saya yang nomor 3 itu. Tapi bukan dalam hal kesenimanan tapi dalam hal apa ya, komunikasi itu sosial ya. Sosial ya. Saya kira itu, Mas. Saudara sekalian, menyenangkan sekali seorang Amang Mawardi yang notabene sebagai seorang penulis sejak awalnya mampu membuat beberapa antologi sampai sekarang ini. Dan saya melihat beberapa antologinya sangat bagus dan saya yakin beliau mengatakan apa sih puisi itu? Puisi itu menurut beliau adalah pengungkapan jiwa. Sebagaimana seorang Federico Garcia Lorca mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah puisi. Hadirin dan saudara-saudara saya yang ada di rumah, jumpa lagi dengan Mas Amang Rahman pada episode berikutnya.